Halo, perkenalkan nama saya Maria Jusira Making dengan NIM 170901118. Video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan topik kesiagaan darurat, pemberantasan wabah zoonosis, dan partisipasi masyarakat. Di video kali ini saya akan menjawab 8 pertanyaan yang diberikan oleh dosen. Langsung saja kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Apa itu kesiagaan darurat penanggulangan zoonosis dan siapa yang menyusun pedoman kesiagaan darurat? Nah, kesiagaan darurat merupakan kegiatan penyusunan kebijakan, sistem, rencana, pedoman dan prosedur, serta identifikasi sumber daya yang diperlukan untuk mengelola respon yang efektif dan tepat waktu untuk menangani keadaan darurat penyakit hewan. Kemudian, pedoman kesiagaan darurat ini disusun oleh menteri bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan, konservasi sumber daya alam hayati, kelautan dan perikanan, serta institusi terkait. Institusi terkait dalam ketentuan ini misalnya kementerian, kemudian lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dan perguruan tinggi. Kemudian kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Pada pedoman kesiagaan darurat, apa yang dimaksud dengan disosialisasikan dan disimulasikan? Jadi di sini saya akan menjawab dimulai dari yang dimaksud dengan disimulasikan. Jadi disimulasikan adalah menguji coba tindakan respon cepat apabila terjadi wabah yang harus dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan kewenangannya. Pemangku kepentingan dalam ketentuan ini antara lain otoritas veteriner di provinsi dan kabupaten, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, perguruan tinggi, asosiasi peternak, asosiasi profesi, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan hewan. Kemudian, apa yang dimaksud dengan disosialisasikan? Disosialisasikan ini berasal dari kata sosialisasi. Kemudian, kata sosialisasi ini berasal lagi dari kata sosial dan sasi. Jadi, arti dari disosialisasikan yaitu pemerintah mensosialisasikan pedoman kesiagaan darurat ini kepada masyarakat. Kemudian kita masuk pada pertanyaan nomor 3. Mengapa pedoman kesiagaan darurat perlu dievaluasi? Jadi, pedoman kesiagaan darurat ini telah ditetapkan dan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan. Evaluasi dimaksudkan untuk memastikan efektivitas dan dipahaminya pedoman kesiagaan darurat. Kemudian kita masuk pada pertanyaan yang keempat. Pernyataan dan pengumuman wabah zoonosis dilakukan oleh siapa? Nah, wabah zoonosis merupakan wabah yang dinyatakan oleh menteri, gubernur, dan bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya. Kemudian pernyataan wabah zoonosis harus diumumkan oleh menteri, gubernur, dan bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya kepada masyarakat. Yang berikut kita masuk pada pertanyaan nomor 5. Pemberantasan wabah zoonosis dilakukan oleh otoritas veteriner. Siapakah pihak otoritas veteriner? Jelaskan syarat dan wewenang seorang otoritas veteriner. Nah, yang masuk dalam lembaga otoritas veteriner yaitu Otoritas Veteriner Nasional, Otoritas Veteriner Kementerian, kemudian Otoritas Veteriner Provinsi, dan Otoritas Veteriner Kabupaten atau Kota. Syarat untuk menjadi otoritas veteriner ini dibagi berdasarkan otoritas veteriner yang sudah saya jabarkan di awal tadi. Nah, yang pertama kita bahas mengenai syarat untuk diangkat sebagai pejabat otoritas veteriner nasional. Yaitu yang pertama telah ditetapkan oleh menteri sebagai dokter hewan berwenang. Kemudian memiliki keahlian dan pengalaman di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, atau karantina hewan, dan menduduki jabatan paling rendah pimpinan tertinggi pratama di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner,
atau karantina hewan. Kemudian yang berikut syarat untuk diangkat sebagai pejabat otoritas veteriner kementerian. Yang pertama, telah ditetapkan oleh menteri sebagai dokter hewan berwenang dan menduduki jabatan paling rendah pimpinan tertinggi pertama yang membidangi kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, atau karantina hewan di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan hewan. Yang berikut syarat untuk diangkat sebagai pejabat otoritas veteriner kabupaten atau kota. Yaitu pertama, ditetapkan oleh bupati atau wali kota sebagai dokter hewan, kemudian berwenang dan telah menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner. Kemudian syarat untuk dapat diangkat sebagai pejabat otoritas veteriner provinsi sebagai berikut. Telah ditetapkan oleh gubernur sebagai dokter hewan berwenang dan menduduki jabatan paling rendah administrator yang membidangi sub urusan kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner. Kemudian kita masuk pada pertanyaan nomor 6. Bagaimana penanggulangan zoonosis yang bersumber dari satwa akuatik, satwa liar, dan hewan keperluan khusus? Jadi, dalam hal wabah zoonosis yang bersumber pada hewan yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di lingkungan perairan, pemberantasan dilakukan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan. Kemudian, dalam hal wabah zoonosis yang bersumber pada satwa liar, pemberantasannya dilakukan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang konservasi sumber daya alam hayati. Kemudian, dalam hal wabah zoonosis yang bersumber pada hewan untuk keperluan khusus Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kepabeanan, pemberantasannya dilakukan berkoordinasi dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kepabeanan. Kemudian kita masuk pada pertanyaan nomor 7. Jelaskan contoh-contoh konkret bentuk partisipasi masyarakat dalam menanggulangi wabah zoonosis. Nah, setiap orang yang memiliki atau memelihara hewan wajib menjaga dan mengamati kesehatan hewan dan kebersihan serta lingkungannya. Setiap orang yang mengetahui terjadinya kasus zoonosis pada hewan dan atau manusia wajib melaporkan kepada perangkat kelurahan atau desa atau nama lain kecamatan, otoritas veteriner, dan otoritas kesehatan setempat. Dan terakhir kita masuk pada pertanyaan nomor 8. Bagaimana pemerintah mengikutsertakan masyarakat dan dalam penanggulangan wabah zoonosis? Jadi, kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota harus mengikutsertakan masyarakat dalam pengendalian dan penanggulangan zoonosis. Keikutsertaan masyarakat dilakukan dalam bentuk pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis. Untuk melakukan pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota harus mengikutsertakan masyarakat dalam pengendalian dan penanggulangan zoonosis. Keikutsertaan masyarakat dilakukan dalam bentuk pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis. Untuk melakukan pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota biasanya membentuk kader pemantau dan tindakan cepat kejadian zoonosis. Sekian video dari saya Maria Josie Damnia Making, pamit.